Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan mulai saat teduh. Baik yang mengikuti siaran ini, YouTube ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau persiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan sungguh-sungguh pujikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata terucap, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah siapkan hati kami. Kami sekarang siapkan tanah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi buat hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu dan juga akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebuah pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa ya. Kita bersyukur kita masih mendapat kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai pada kitab Injil Lukas, pasal yang ke-24, yang hari ini kembali akan dibantu membacakan oleh Ibu Mega ya. Puji Tuhan, silakan Ibu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ia terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem?" Ia tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lembarnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika Ia terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Mega. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kami sangat percaya tadi Tuhan sudah berkata-kata ya pada setiap saudara. Nah, hari ini izinkan tentunya saya akan membagikan sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yuk kita akan baca ulang pada ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjumpaan yang terakhir dengan Yesus secara fisik sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Dan setelah Yesus naik ke surga, kita lihat bahwa murid-murid melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu mereka senantiasa berada di bait Allah. Dan kita bisa rasakan power, energi mereka, yang sukacita mereka, sehingga mereka tadi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka senantiasa berada di bait Allah untuk memuliakan Allah. Demikianlah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia akan merasakan sukacita yang melimpah, keinginan untuk mempermuliakan Allah dengan lebih luar biasa. Kalau tadinya mereka meringkuk ketakutan ketika mereka mendengar Yesus telah disalibkan, pada waktu mereka melihat Yesus bangkit bahkan naik ke surga, di situ kita bisa bayangkan betapa iman mereka berkobar-kobar. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, iman yang ditingkatkan langsung oleh Tuhan karena perjumpaan itu, membuat mereka senantiasa berada di bait Tuhan dan memuliakan Allah. Artinya ada kesenangan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah sampai hari ini kita masih memiliki semangat seperti murid-murid untuk selalu mendekat kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan kapanpun ada kesempatan? Atau jangan-jangan hari ini kesusahan dunia, pikiran dunia, tanggung jawab duniawi telah membuat kita lupa untuk memuliakan Allah. Padahal Allah itu jauh lebih penting daripada segala masalah kita, dari segala tanggung jawab yang hari ini kita hadapi. Karena itu hari ini saya ingin saudara kembali pada semangat yang semula, cinta yang berkobar-kobar untuk Tuhan seperti murid-murid, untuk hidup selalu memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sekali lagi telah Kau bentangkan bagi kami. Berikan kami semangat yang terus bernyala-nyala, seperti perjumpaan murid-murid dengan Engkau Tuhan, sehingga ketika mereka setelah dari bukit itu Zaitun, setelah Kau naik ke surga, mereka ke rumah Allah memuji memuliakan Engkau senantiasa. Dan kami bisa rasakan power mereka, sukacita mereka dari kata-kata yang ada dalam ayat-ayat yang kami baca. Kami ingin memiliki semangat yang sama, yang terus berkobar-kobar untuk-Mu Tuhan, sampai kerajaan-Mu datang kembali. Tolong kami agar roh kami menyala-nyala, untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu.
Untuk orang-orang yang kita kenal dan mereka belum percaya Yesus, ya, kita akan sebut nama mereka dan kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil. Biarkanlah mereka Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Bapa, Engkau berbekali mereka dengan kuasa-Mu. Engkau memberikan kekuatan yang baru, sehingga setiap hamba-hambamu yang dalam tekanan boleh Engkau kuatkan, Engkau bangkitkan ya Bapa. Engkau memberikan semangat yang baru untuk senantiasa mengabarkan Injil keselamatan. Kami percaya Tuhan, pengurapan Allah terjadi kepada hamba-hambamu yang melayani. Walaupun mereka dalam tekanan, tetapi Roh Kudus, Roh penghibur yang memberikan kekuatan buat mereka untuk mereka senantiasa melayani Engkau, baik di pelosok-pelosok, baik di desa-desa, di kota-kota, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kuasa yang besar, Tuhan memberikan keberanian untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya melalui orang-orang yang tertekan ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena Yesus, Engkaulah juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau turunkan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Engkau mengurapi hamba-hambamu, mengurapi para penguasa-penguasa Indonesia ini untuk takut akan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberikan kemerdekaan dalam hidup kami. Engkau memulihkan keadaan Indonesia ini Tuhan, dari segala sektor, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, baik itu sosial. Tuhan, Engkau memulihkannya ya Bapa. Dan kami percaya sinar-Mu menyinari setiap pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberikan kekuatan buat pemimpin kami hingga melakukan keadilan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, baik yang terendah hingga yang tertinggi. Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan juga munculkan orang-orang yang cinta Tuhan, yang memerintah bangsa kami ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dipakai luar biasa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Mojokerto. Tuhan memberkati kota Mojokerto, sehingga kota kami ini sejahtera. Karena sejahtera kota adalah sejahtera kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kota ini. Di dalam nama Yesus, Engkau curahkan damai sejahtera-Mu. Engkau memberikan ketenteraman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami beralaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi setiap kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mereka orang-orang yang percaya, yang beriman hanya kepada Engkau ya Bapa, yang sedang mengalami sesuatu hal dalam hidupnya, baik yang mengalami sakit, baik yang sedang dalam pergumulan hidupnya, baik jiwanya yang tertekan, maupun dalam segala pergumulan yang berat dalam hidup mereka Tuhan. Aku serahkan setiap umat-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan akan pulihkan kembali jika kurang suatu apapun. Dalam nama Yesus yang berbeban berat,
Yesus. Mereka akan beroleh satu pertolongan dan Amin. kelegaan Yes, di dalam haleluya. Tuhan. Amin. Kami percaya tekanan apapun yang mereka hadapi, Tuhan memampukan mereka, Amin. memberi kekuatan, Amin. dan selalu memberikan pimpinan dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kerinduan dan pergumulannya, Tuhan akan memberikan jawaban dan kepastian dalam Amin. hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap apa yang menjadikan para pelayan-pelayan-Mu di tempat manapun berada di gereja-gereja Tuhan. Kami rindu bahwa setiap pelayanan ini mereka akan diberikan hati seorang hamba. Mereka mau taat dan tunduk kepada Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan dalam segala hal, dan mereka tetap mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih, perlengkapi penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan segala apa yang menjadikan Roh Kudus-Mu bagi mereka, sehingga mereka dikuatkan dan selalu boleh melayani Tuhan dengan kesucian hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa kuasa-Mu dan hadirat-Mu nyata bagi kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, aku serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, dan penebus dalam hidup kami. Haleluya. Aku serahkan semua doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sekarang saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa bagi pergumulan doa masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, ya, kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Sekali lagi seperti biasanya, yang punya waktu terus saat teduhnya ya, jangan berhenti. Ya, kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena kami tahu dan sungguh sangat meyakini ketika kami boleh saat teduh, kami bisa saat teduh, itu adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami akan beraktivitas. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, Amen. pelayanan kami, Amen. dan setiap pekerjaan kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.